uang, tapi memang benar. enggak maksudnya yang nelpon tuh menanyakan memang benar butuh uang atau enggak. Oh, gitu saya kira. Hello authentic people, kembali lagi dalam konten Drink with Dev bersama saya Adi Pranakusuma. Hari ini kita akan menghadirkan salah satu seniman lukis asal Bali. Ladies and gentlemen, please welcome Mardia Dinata. Mardia Dinata 01. Wah. Jokowi. Ya, seperti biasa kita hari ini akan mengulik, mengupas dan menghancurkan reputasi dari Bli Mardi, seorang pelukis yang sempat fenomenal ya. Seperti biasa, baju hari ini dari Dev juga ya? Wah, iya dong. 100% Kebanggaan dari 100% dari Dev. Tapi teman-teman jangan lupa ridernya ya, kunjungi di website kita juga di www.devauthentic.com atau langsung ke Jalan Kaswari. Nomor kuda mat? Nggak tahu dia. Nomor 22 bro, nomor 22. Kita sambut yang hangat dari Tropicaloha. Biar agak-agak nyerendeng deh, Mat. Biar hangat. Cheer dulu sebelum kita mulai. Cheer dulu. Mardi. Gimana nih Mardi? Sepertinya saya sudah ngepoin Mardi selama beberapa bulan lebih. Selama pandemi. Bahkan Mardi ini nge-DM loh, halo, itu kapan diundang? Nah, itu gimana tuh ceritanya Mardi? Karena kan ada bionya Instagram yang dulu sudah dihack. Wih, kena hack. Cuma meyakinkan gitu. Jadi sebenarnya kan biar gak salah persepsi orang kalau ada yang pesan lukisan. Mesan sekarang kayak pesan nasi biar, ya. Biar gak ke IG yang ke hack itu kan sulit gitu. Iya. Sulit gini, apa namanya? Chat gitu. Tapi bangsat ya. Wih, Karena 9.000 kan yang kemarin followernya? hampir 9.000, Pak. 9.300 ya. 9.300, dikit lagi 10.000 udah bisa open endorse. Wih. Review makanan kan, bisa paid promote. Sayangnya kena hack, tapi sempat dimintain ini. Uang apa tuh? Ya, uang tebusan. Uang tebusan berapa? 500.000. Oh, kenapa enggak ini? Masa bikin lukisan segini paling enggak 20 juta ini kan? Gini nih, kemarin tuh kan ragu sebenarnya. Ragu? Ya, ragu sebenarnya kalau nebus dengan nominal 500.000. Kemungkinan balik itu pasti, cuma ke-hack lagi. Oh. Kan takut gitu. Ya, daripada uangnya hilang, terus di situ IG-nya nggak kembali. Iya, betul. Lebih baik ya biar. Tapi sempat galau nggak waktu itu? Galau jujur ya sih. Kalau Anda galau, minum Tropicaloha. Branding lagi. Sebenarnya sih gitu. Memang sih karena jujur waktu dulu tuh sih gini, IG itu kan bukan kedepannya tidak menyangka sampai segitu sebenarnya. Tidak menyangka sampai nambah followernya kan gitu. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu kan semakin terus berkarya itu kan ada aja gini. Perlu ya, media untuk expose lah ya. Karena kita sebagai pelaku seni itu di era digital saat ini sebenarnya sebagai skill yang sangat membanggakan. Ya, betul. Karena kita itu berkarya kan yang terpenting kan
diminati dan dinikmati banyak orang. Betul, Bisa diminati diekspos, dan ya. dinikmati. Ya, Bisa diekspos dan itu dah. Kalau dulu tuh sebelum adanya gini media sosial kan Betul. sulit kita Iya, gini, sulit. nge-share karya itu kan kita harus pakai browser lah atau gini. Oh, kan, pakai kan browser sulit. kayak MLM, Pak. Kan, kan Jadi anggapnya gitu. Iya, kan iya, sulit iya. gitu kan. betul. Sekarang banyaknya gitu dah, canggihnya media sosial, kita untuk cari referensi itu gampang. gampang. Nyari ide itu gampang, bukan bermaksud untuk menjiplak, bukan cuma dijadikan sebagai itu dah referensi ya. Referensi lah ya. Artinya baru ini menyadari bahwasanya pentingnya media sosial itu. Bukan sih. Oh, bukan. Tadi saya dengar tuh saya singgung itu tadi karena sebenarnya aku gaptek nih sebenarnya itu. Jujur dalam dev kali ini memang buka-buka saja. Iya betul. Buka baju juga boleh. Oh, sih. Memang buka-bukan, jujur memang gaptek, karena bukan memang dari dulu memang bukan Tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan di satu sisi memang bukan ahlinya gini saya. IT. Iya. Iya, nggak usah belajar Jurusnya. lama kalau gitu, Pak. Kalau Memang IT. jurusnya bukan gitu. Iya. Berarti dulu tuh bikin IG ya udah buat aja gitu. Dulu kalau bikin IG itu hanya sekitar gitu aja, punya IG punya. Oh, Gitu aja. ajang ngelah-ngelahan. Pangelah gitu. Iya. Tapi dari dulu memang posting hasil karya gambar mulai dari Instagram atau pernah di Facebook gitu misalnya dulu. Dari dulu sebelum Instagram, Facebook. Oh, ngepost karya di, Iya, di Facebook. Artinya Facebook banyak juga temennya atau gimana? Kalau Facebook kurang sih sebenarnya. Kurang. Lumayan. Lumayan ya. Artinya nggak terlalu banyak seperti Instagram sih sebenarnya. Apalagi Twitter kan bokep. Wah. Kalau Twitter nggak punya. Nggak punya ya. Iya. Berarti itu tuh teman-teman dari sekarang kita memberikan satu pelajaran lah juga ya buat dia. Bahwasanya Instagram tuh di zaman sekarang ya juga penting kan? Ya sangat penting di zaman sekarang, apalagi kita profesi sebagai seniman, Betul. khususnya gambar gini kan kebut-kebutnya Betul. di bidang Digital, khususnya ya. di Instagram. Di Instagram lebih juga. bisa dikenal masyarakat luas kan itu. Ya. Lebih cepat gini ya. Artinya kalau sekarang gimana? Mardi merasakan kehilangan klien mungkin dari sana atau gimana sebenarnya? Kalau jujur memang sih beberapa gini, kalau teman-teman kalau kita memposting gambar atau hasil karya yang dulu, artinya rekam jejak karya yang dulu, misalkan 2015, kalau sekarang udah hilang, kalau postingnya lagi kan tengal. Ya tengal. Tengal itu bahasa Indonesianya mata juga bahasa Bali. Agak annoying lah. Ya, artinya momennya kurang dapat. Momen timingnya kurang pas lah. Ya. Artinya karya yang dulu sudah dinikmati itu kembali di post kan kurang gregatnya kurang. Artinya ada motivasi untuk berkarya terus dari sekarang. Ya, pasti. Bagus juga berarti kan. Iya. Kalau untuk berkarya terus itu kan udah pasti karena untuk memacu motivasi. Iya, motivasi diri juga ya. Motivasi dan meyakinkan klien bahwa ini kualitasnya. Betul sekali, luar biasa. Berarti tapi sekarang gimana? Klien semua sudah mengetahui hal itu? Kayaknya sudah nih. Astungkara sudah ya. Balik semua lah ya. Karena kalau gini soalnya kalau Instagram itu hilang memang kehapus dari Instagram pihak Instagram. Iya betul yang kan mendelete. Nggak apa-apa deh. Tapi kalau kemarin tuh punya saya tuh kan kehack. Ya. Memang untuk di DM artinya untuk mencari keuntungan. Keuntungan dia hackernya. Semua follower di DM untuk mentransfer uang. Kan seolah-olah saya yang gitu. Menipu gitu ya, bahkan menipu. Ya, bahkan dan pas pada waktu itu kan ya kejadiannya kan tengah malam. Nah, tengah malam secara pikir dari logika kan mungkin Mardia Dinata gimana ya di jalan atau gimana kan gitu kok dia nada gini mau transfer uang kecelakaan gitu panggil aja gitu. Artinya tuh jadinya orang tuh berpikir dua kali antara transfer atau tidak kan gitu karena bahaya juga bahaya itu karena si hacker itu memang jujur dia tuh sebenarnya licik sebenarnya. Bangsat dia emang Pak. Bangsat emang dia Pak. memang licik ya. Karena mencari momen itu tengah malam. Tengah malam selalu dia ngechatin followers tengah malam ya. Itu tengah malam kan dari seperti saya bilang tadi itu kan
pikir dulu kan, kenapa Mardi ini cat tengah malam? Kayaknya dia penting sekali. Butuh uang. Genting lah, Ya, genting. genting gawat ya kayak Iya, gitu iya. kan gawat. Setelah itu bah keesokan harinya banyak yang gini, yang nelpon bahwa memang benar sih butuh uang, tapi Memang benar. enggak Memang benar. maksudnya yang nelpon tuh menanyakan memang benar butuh uang atau enggak. Gitu. Saya kira emang Mardia Enggak, memang butuh uang. enggak. Iya, iya. Dia meyakinkan memang benar ya butuh uang kan gitu. Oh. Ya, saya jawab enggak sih sebenarnya kan yang nelpon tuh banyak sih yang udah mengira bahwa itu hacker. Karena dari segi bahasa Pembahasaan. Kan, karena dari segi bahasa itu kan kaku gitu. Ya. Ya, kaku yang DM tuh kan yang hacker tuh kan yang DM kan belum tentu dia gini. Tahu bahasa. Ya, Biasanya bahasa- aku ngomong bahasa Bali Ya, misalnya. biasa caluh nih kayak Ya, dia. ya. Biasanya panggilnya namanya Adi umpamanya. Ya. Biasa bos kan gitu Ya, kan atau biasa elahnya. Yan gitu misalnya kan di Bali ya. Artinya kan ih, kok tuh nih bahasa Indonesia nah. Iya benar. Nah, kok tuh Mardi bahasa Indonesia nah gitu. Apakah dia jadi guru bahasa Indonesia sekarang? Kan nggak tahu. Ya. Bahkan tim di sini kan Reza sempat kena, Pak. Dimintain uang juga. Oh iya. Iya, sayangnya waktu itu Reza ngirimnya pap tete kebetulan gitu. Jadi Kemarin banyak sih gini teman yang jahil sebenarnya. Nah, yang jahil. gimana? Yang jahil bahwa memang sih dari awal udah tahu dia bahwa itu dihack, tapi dia ladeni gitu. Oh, diladenin. Jadi Pakai diladenin. bercandaan. Ya. Dipakai bercandaan gitu. Ya. Dan tapi dari sekarang belum tahu ya orang mana yang ngehack, belum tahu ya. Tidak Ya, bisa terdeteksi ya, walaupun teman-teman sudah melakukan hal itu. Kalau orang mana tuh kayaknya yang pasti orang luar gitu. Orang luar. Orang luar. Karena kalau memang orang lokal Ya. ya pasti ngerti bahasa Bali. Oh iya benar Iya. juga. Iya. Pasti ngerti dia bahasa Bali. Kayaknya dia tuh orang luar. Tapi dia orang luar entah untuk maksudnya menghack tuh kurang tahu sih. Ya sebenarnya iri. Atau sebenarnya. antara iri dengan postingan karya Betul. atau iri dengan apa Followernya banyak, mungkin dia, bukan sebenarnya. siapa tahu cita-citanya selebgram loh, Mar. Wih, Kan bisa ya, 9.000 dikit lagi paid promote nih gitu. gambarnya dirubah ke embody endorse. Ya, hand body ya. Iya, bisa. Ya, berarti seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini Instagram itu penting lah Ya penting di zaman ya. sekarang. Biar digital ini sangat penting menurut saya. Ya, kalau gitu kita klarifikasi Instagram yang sekarang apa namanya biar di-follow sama teman-teman Authentic Follow People. Instagram yang baru Iya. Mardia Dinata 1. Satu nggak isi kosong ya. Oh, enggak. Mardia Dinata Satu. 1. Ya. Yang baru. Oke. Kita akan mengalir ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini kan seperti yang kita tahu genre ataupun kiblatnya Mardi sendiri ini apa bisa saya bilang realis. Realis. Nah, kalau Realis, kita ya. boleh tahu dari kapan mungkin Mardi ini membuat dan pertama kali Mencoba. menggambar. Mulai menggambar sejak 2008 Bli. 2008. Ya 2008 waktu itu Which is itu umur kelas kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD saya mulai belajar menggambar itu di Pagutan Kaja bersama guru besar. Saya sudah suhu. Ya. Suhu. Saya sudah anggap beliau seperti orang tua kedua. Ya, orang tua kedua. Boleh sebutan nama? Boleh dong, kan itu bukan branding, Pak. Ya, siapa nih Saya kesayangannya? berterima kasih sebanyak-banyaknya Iya. kepada Bapak Ketut Maro. Bapak Ketut Maror, terima kasih, Pak. Dia seorang bisa dibilang sebagai guru di samping itu sebagai motivasi saya. Betul. Waktu itu 2008 kelas 5 SD berapa? 2008 kayak 12 tahun. Iya. 12 tahun. Saya matematika C kebetulan, jadi nggak usah ditanya. Waktu itu beliau memang gini deh. Di samping memang semangat dan masih semangatnya belajar menggambar. Iya. Memang beda belajar di sana sama Oh, treatmentnya berbeda. beda. Gimana Di sana tuh? berbeda, bukan menjelekkan tempat yang Tempat lain. lain, kursus yang lain bukan. Bukan, Kan tergantung bagaimana dia Bukan. sendiri ya mengajar. Di sana memang kalau di tempat lain mungkin kita tuh membayar. Ya, membayar. Kalau di sana gratis. Beliau yang membayar. Oh, bukan. Bukan. Gratis. Bukan. Kalau di sana gratis. Oh. Kalau di sana gratis, yang penting kan ada niat dan semangat. Ayo ke sini. Oh, gitu. Ya. Berarti Bapak Ketut Niki memang mendorong anak muda bisa Ya, melukis. Ya, bisa melukis. Yang penting yang hasil akhir dan beliau ini sangat meyakinkan saya suatu saat nanti bahwa
dari seni itu harus bisa hidup. Kita bisa makan. Kita bisa hidup. Betul, betul. Tidak hanya makan aja kita bisa hidup. Kita bisa hidup. Ya. Seperti Dari itu beliau seperti mengatakan. Motivasi beliau dari dulu itu saya ingat sampai sekarang. Ya. Mungkin sekarang memang jarang memang sih ke sana, tapi bekat tangan dinginnya beliau itu waktu 2005 itu sampai 2008 itu sampai sekarang saya bisa berada di sini. Berada di sini ngobrol di Drink with Dev ya. Iya. Bahkan banyak pengalaman yang tercipta dari bimbingan beliau itu. Salah satunya gimana itu? Sampai misalkan lomba keluar Lomba tuh gara-gara lomba keluar, maksudnya keluar Bali. Kemarin dapat jalan-jalan luar negeri gitu kan. Wish. Itu kan maksudnya bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Iya. Hanya dijadikan sebagai itulah hasil bimbingan beliau dari betul. 2008 lalu sampai sekarang. Betul. Artinya memang dibekali skill dan sebagai gitu dah, sebagai semangat diri di saat pandemi ini. Yang hidup tuh kan hanya memang yang punya bakat aja. Betul. Kalau kita bisa ngapa-ngapain, nggak bisa hidup, Pak. Iya, betul. Artinya tadi sempat disinggung Mardi sendiri jarang bertemu beliau. Ke belakang ini memang Terakhir kali dua bulan yang lalu kayak. 2 bulan yang lalu. Karena gini kan banyak kegiatan. Betul. Di samping pandemi ini kita dari luar tuh kan nggak enak berkunjung ke rumah orang. Betul. Bukan berarti saya lari dari gini. Betul. Tapi lebih mementingkan gitu dah. Ya. Tapi sebelum pandemi ini, Mardi masih sering-sering ke sana main-main atau gimana? Masih sering. Oh, iya. Itu sudah saya anggap sebagai orang tua kedua lah ya. Gitu dah. Memang beliau yang bukannya menyingkirkan, maksudnya bukan menyinggung, bukan melupakan jasa-jasa guru-guru yang sudah membimbing saya, bukan. Betul. Beliau ini saya maksud mengarahkan. Betul. Dari tangan dingin beliau itu mengarahkan saya sampai sekarang ini. Ya. Dan itu gimana sebenarnya pertemuan Mardi sendiri dengan Bapak Ketut? Bapak Ketut Mara. Ketut Mara tadi gimana sebenarnya pertemuannya itu dari mana? Waktu itu dari orang tua kah dari orang tua sebenarnya dulu. Oh. Kan orang tua jangan rumah kan ngamat. Betul. Artinya lebih baik diarahkan ke orang yang tepat. Artinya dibimbing biar dianggapnya ditata dari bawah. Betul. Ditata dari bawah dan diarahkan sama beliau gitu. Karena memang waktu itu apa namanya? Udah di rumahnya Pak Ketut Maro itu kan udah ada beberapa orang, artinya sudah ada yang orang belajar di sana. Udah ada beberapa orang belajar, bahkan saya itu bukan lamat kayaknya, karena di teman-teman yang belajar waktu itu udah juara sejak TK. Juara mewarnai sejak TK. Sedangkan saya baru belajar kelas 5 SD. Kan bukannya mengecilkan semangat, bukan. Betul. Tapi dari gini kan anggap aja lah terlambat. Iya, tapi tidak ada kata terlambat. Bukan. Justru itu masih dini menurut saya usianya. Tapi dibandingkan dengan teman yang awal, betul. Kan udah dari TK dia gini mengasah diri dari bidang menggambar. Iya. Mewarnai kan dulu gradasinya kalau pohon hijau tua, hijau muda, kuning terakhir ya. Kalau menggambar itu sulit sebenarnya, bukan sulit gimana ya? Karena memang betul-betul dari hobi atau karena kembali ke seni itu kan merupakan ungkapan perasaan. Betul. Ungkapan perasaan yang dituangkan dalam sebuah media yang mampu memberikan pesan kepada sifat hikmat. Ini teoritis banget. Dulu IPK berapa, Pak? IPK dulu. Nggak usah dibahas. Sebentar, Pak. Saya hobi minum juga, jadi tolong diangkat ya. Sip. Jadi jangan dilupakan. Nanti saya dimarah, brandingnya kok ada yang angkat, Pak. Itu. Tadi udah bunyi mati banget. Ibaratnya kalau minuman ini kayak apotek tutup, nggak ada obat. Ya. Saya kembali lagi ke pertanyaan ke Bapak Ketut Mara ya. Itu Bapak Ketut Mara sampai saat ini masih membuka tempat belajar seperti itu atau gimana?
sampai saat ini kalau dari jiwanya beliau itu memang betul-betul membimbing tanpa Membimbing. memang betul-betul membimbing tanpa membedakan latar belakang kita. Tanpa membedakan anak siapa. Anak siapa. Kalau memang ada niat, memang betul ada semangat, Ya. datang langsung ke sana. Datang langsung Ya, sana. langsung aja datang ke sana. Beliau itu memang Welcome banget lah ya. welcome. Di mana masih sampai sekarang ada belajar seperti itu atau Iya. sudah usai sebenarnya? Enggak sih. Kalau Di sekarang, daerah mana mungkin bisa dikasih tahu Oh, iya. teman-teman? tempat di daerah Pagutan Kajo Wih, di Batu Bulan. Batu Bulan. Ya. Kebetulan saya juga dari Batu Bulan, tapi saya nggak jadi pelukis sih. Wis. Saya hobinya ngebacot aja sih, jadi MC gitu. Ya. Berarti jadi teman-teman seperti itu ya, Bapak Ketut Mara di Pagutan Kaja, Batu Bulan. Bulan. Artinya kalau orang tiba-tiba ke sana aja pengen belajar, beliau akan menerima. Menerima kalau memang betul ada niat, memang betul gini, memang kenapa menolak? Iya. Yang penting kan yang menggambar itu kan yang utama kan semangat. Betul. Iya. Dan sesuai dengan hobi Iya, kan itu nggak kan bisa gitu. dipaksa. Kalau dipaksa kan memang sekali dua kali saja. Gitu. Betul. Itu tadi dibilang proses mengajarnya berbeda. Itu dari segi apa? Apakah sebelum menggambar harus lunas taksu dulu apa gimana? Nah, saya bilang berbeda itu kita tuh belajar memang dibimbing tanpa gimana? Memang dibimbing, di samping membimbing terus dikasih motivasi. Motivasi. Ya kalau kita belajar dalam konteks menggambar tuh yang penting kan motivasi. Motivasi dalam artian semangat dalam kata-kata itu kan penting juga. Oh, Ya. I see. Ya. Kan setiap orang tuh karakternya berbeda. Betul. Ada yang keras, Betul. ada yang lembut, Ada yang manying. ada yang Moce sedikit, Moce, mewek, ya. menyek lah sedikit ya. Kalau beliau itu memang dari jiwanya halus, Bi. Halus ya. Pokoknya setiap murid yang datang di sana tuh harus jadi. Harus jadi. Harus jadi dalam artian harus kedepannya harus berhasil. Ya. Menjadi seorang Pelukis memang. pelukis. Karena kan kadang orang memang umur 10 tahun hobi menggambar. Iya. Setelah kuliah Lupa. hilang. Iya, Kan benar. Kalau beliau itu kan meyakinkan harus kedepannya harus konsisten. Konsisten betul dan Harus sustainable ya. Iya, harus Terus konsisten ya. Iya, Kalau iya. karena melukis itu kan bukan sekali menggambar langsung jadi kan bukan. Betul, ada prosesnya Ada di dalamnya. proses. Kadang di era sekarang itu kan proses itu kadang sering dilupakan. Cara pandangnya instan itu kan membuat pikirnya kadang jadi dangkal. Karena kan seperti gambar itu, wih paling jiplak nih. Oh, Paling ngeprint nih. paling karbon. Karbon kalau Paling- zaman pidan. Ya, paling kan goresan tangan nih. Iya, Paling iya, kan iya. yang ngeprint nih, mencari popularitas. Iya, dari sana ya berarti. Sulit ya. Iya, berarti artinya treatmentnya kenapa dari Bapak Ketut Mara ini berbeda dari segi motivasi yang Iya, dia berikan. Nah, mungkin ini bisa mengalahkan motivasi Dwi ya kebetulan. Ya. Loh, kan ini kan ranah yang berbeda gitu loh. Ini kan ranah soal seni ya kan, berbeda motivasi apa yang diberikan Ya. dan kebetulan sudah jadi sekarang ya. Jadi terima kasih banyak banget Wih, buat astagfirullah. Bapak Ketut Mara ini Wih, ketika jasanya beliau juga. Saya sangat ini. apresiasi Wih, banget lah ya. Memang bukan berarti di samping memang seperti jodoh sebenarnya. Seperti jodoh. Jodoh, iya. Bapak homo apa gimana? Enggak, maksudnya jodoh dalam artian Ya? mengarahkan ke beliau. Oh Nah. iya. Ada pertemuan Iya, yang ada pertemuan secara skala mungkin bisa dibilang ya kan. Akhirnya bertemu dengan beliau. artinya Iya. dari bimbingan beliau itu Iya. hingga sampai sekarang. Sampai sekarang hingga pun konsisten jadi. sampai sekarang. Betul, Bahkan betul. kuliah sampai sarjana di ISI Denpasar Iya, itu kan betul. memang betul-betul dari bimbingan beliau itu Iya, dari iya, 2008 iya. lalu. Iya, iya, Kalau iya. bukan dari bimbingan beliau dari 2008 lalu, mungkin saya sampai sekarang ngambang. Nah, semisalkan gini Mardi. Semisalkan pada waktu tahun 2008 Mardi tidak bertemu dengan Bapak Ketut Mara, bisa diperkirakan nggak Mardi sekarang jadi apa? Wih, kurang Jadi tahu apa ya. kira-kira? Wah, kurang tahu. Mungkin dengan masih jingle mungkin pas. Wah, mungkin dari ya kurang tahu tuh. Nggak kebayang kan? Nggak Nggak kebayang ya. Iya. Waktu itu pertanyaan saya agak gimana ya? Lantas gimana cara murid ataupun Mardi sendiri memberikan apa ya? Bukan imbalan ya, maksudnya penghargaan atau
penghargaan terhadap ucapan beliau. terima kasih kepada beliau. Mardi sendiri bagaimana cara menyuguhkan hal itu gitu loh? Wih, kalau dari segi ucapan terima kasih Iya, itu kan iya. jasanya beliau itu kan tak terhingga. Betul menurut saya. sekali, betul sekali. Karena memang dari segi materi dia tidak mengharapkan sama sekali. Uang sepeser pun tidak. Tidak sama sekali. Iya, Karena dari ucapan beliau itu memang yang penting ada niat dan semangat, yang penting jadi kan itu. Oke. Tidak ada bermaksud imbalan itu. Kalau saya pribadi ya mungkin kedepannya apapun yang diperlukan beliau kan beliau ini kan semakin gini, artinya kedepannya mungkin ada kegiatan apa, kalau ucapan terima kasih saya tuh harus selalu ada kalau dia perlu. Selalu ada kalau beliau memerlukan Mardi. ya, harus siap gitu. Betul, Iya. betul. Karena dari ukur dari segi materi kan tidak terukur. Betul, Dan tidak terukur karena tidak ternilai lagi. tidak ya? ternilai lagi. Kalau dikasih uang kan berapa gitu. Iya. Tapi artinya Mardi sendiri pernah nggak sih menginisiatifkan diri sendiri? Oh ini hasil gambar pertama dapat segini. Oh, coba dah aku kasih. Dia Pak Ketutnya tidak mau. Dia tidak mau. Pernah mencoba. Waktu itu juara 2 lomba melukis di Tampak Siring. Tampak Siring, and then? Juara 2 melukis di Tampak Siring kan beliau yang mengantar. Oh, beliau juga mengantarkan anak muridnya Beliau lomba. mengantar. Dia intinya anak didiknya itu harus jadi. Dan dia harus melihat hasilnya. Harus melihat hasilnya dan langsung dipentaskan atau showcase-kan lah ya. Show-kan Ya. Harus jadi waktu itu dapat juara 2. Itu umur kelas berapa? Waktu itu umur berapa? Waktu itu SMP kelas 3 kayaknya. SMP kelas 3. SMP kayak kelas 3 waktu itu dapat juara 2 kan udah pasti dapat uang. Betul. Pak, ini dapat uang, Mm-mm. dapat juara segini. D bawa saja. Tidak minta sama sekali. Tidak sama sekali. D bawa saja buat keperluan yang lebih penting. Oke. Iya. Artinya beliau tuh tidak mengharapkan itu dah imbalan gimana? Ada suatu timbal baliknya tidak mengharapkan. tidak Yang penting kita mengharap. tetap respect ya. Yang penting pokoknya jadi. Ya, jadi dalam artian itu dah. Artinya mungkin dari waktu itu dari bimbingan beliau tuh kalau sudah menang kan itu menang itu kan sudah menjadi kepuasan tersendiri bagi Betul beliau. buat dia Iya. karena anak didiknya Iya, menang. Ya. menang dan bahkan kalau lomba itu kan dalam konteks melukis itu kan sulit deh. Ya, kompetitif sekali. Sulit sekali, bukan seperti teori matematika 1 tambah 1 berarti 2 kan bukan. Betul, Kan karena sulit. seni itu susah Wih, dideskripsikan susah ya. sekali, karena kembali ke pengertian seni melukakan ungkapan perasaan. Kalau memang perasaan juga agak enak pasti gak menang kayak gitu. Oh, pasti jelek gambarnya gitu. Bukan. Oh, bukan gitu. Dan kembali lagi jurinya kan punya selera sendiri ya, Mardi ya. Lebih kepenting kepada selera juri sih sebenarnya. Bukan berarti di sini membahas, bukan merendahkan juri, bukan. Betul. Bukan Betul. menjelekkan juri, bukan. Betul. Karena beliau itu kan mempunyai selera sendiri. Nah, karena seni itu kan sulit menilai karena hasil akhir itu kan yang menang itu sebenarnya selera juri yang utama. Iya, betul. Biarpun dalam konteks lomba itu kan kalau kita cari berapa orang yang ikut itu kan semua bisa menggambar. Betul. Semua orang Tapi bisa. tidak serak di selera juri. Semua orang bisa melukis. Betul. Kalau cari orang bisa menggambar, semua pintar menggambar. Karena sampai tahap lomba itu kan memang mungkin diseleksi atau Seleksinya, gimana. ya. Tapi lebih ke hasil akhir itu memang ke selera juri, dan yang utama itu sih tema sebenarnya. Betul. Waktu itu menggambar atau mewarnai? Waktu itu menggambar, menggambar. melukis tong sampah. Melukis. Tong sampah. Jadi medianya Tong sampah. SMP sudah menggambar tong sampah. Waktu itu SMP kelas 3 kayak Luar itu, nggak salah. biasa. Saya SMP kelas 3 tuh masih gambar graffiti loh. Wih, pakai pilok. Enggak sih di meja Oh, gitu. pakai stipo. Apa? Ya, jadi sudah menggambar di media Waktu tong itu di sampah media. pada waktu itu ya. Waktu itu kalau nggak salah juara pertama itu. Juara dari kalau teman sudah TK juara, Iya. maksudnya menang. mendapat prestasi dari Ya. TK, Mardi kelas 3 baru SMP. 3 SMP, kelas 3 SMP. Oh. Artinya bukan lama tapi memang
betul-betul proses itu berjalan. Proses itu ya. berjalan, betul Memang sekali. betul proses berjalan. Artinya sedari kelas 5 SD sampai SMP kelas 3 ini tidak mengikuti lomba atau gimana sebenarnya? Ngikuti sebenarnya Bli, pertama kali ngikuti lomba itu di kantor pos di Denpasar. Kantor pos, gambar kartu pos, bukan? Bukan. Waktu itu temanya apa, budaya kayaknya. Budaya. Kayaknya. Kalau waktu itu kan memang kalau minim pengalaman, Ya. kalau minim pengalaman dalam lomba menggambar itu kan kita tidak tahu artinya step by step, Betul. artinya betul. proses bagaimana selanjutnya kalau konteks hasil karya kita untuk dalam lomba menggambar Ya, kan ya, beda. ya. Itu waktu itu memang betul-betul pertama kali, jadi memang agak kurang sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau lomba sebenarnya lomba menggambar itu lebih ke nasib sebenarnya semuanya. Ya, memang lebih ke nasib sebenarnya. Iya. Kadang bukannya kan banyak peserta nih. Ya. Kan banyak peserta lomba nih. Ya. Kan semua karya dijajarkan Pak. Betul. Dijajarkan. Kadang kita dan penikmat yang lain tuh kan menganggap kadang-kadang hasil karya semua aduh, kayaknya itu yang menang. Iya, tapi Kayak ternyata gitu. tidak ya? Ternyata tidak, Iya, karena selera, kembali ke selera, betul, selera betul. gini, Selera dewa juri juga ya. Selera Ya, juri. ya. Bahwa bukan yang betul-betul mirip itu bukan berarti dia yang menang, bukan. Karena lebih kepada merespon tema sih sebenarnya judul dari gini. Kalau memang lukisan itu menarik atau memang bagus tapi belum mengenai ke tema kan Ya. juga agak gini. Oke. Jangan. Bicara soal karyanya Mardi ya, ini kan lebih ke genrenya ke realis ya. Realis. Itu sejak dari kapan sudah mengambil realis dan akhirnya menyadari misalnya ngatepin maksudnya membandingkan dari gambar, oh ya mau mirip gitu. Itu gimana sebenarnya, dari kapan sudah menggambar realis? Kalau nggak salah beli waktu itu 2013 kayaknya. 2013? 2013 mulai merintis, mulai mencoba, karena mencoba untuk membuat gambar realis itu memang semangat dan adrenalin kita terpacu. Adrenalinnya Wih, kayak gimana? biar terpacu, biar semirip mungkin. Oh. Seperti gambar-gambar ini. Ya gambar ada mie ini ya. Bu- Ya sih. Kalau ini kan setiap hasil karya itu kan kadang-kadang memiliki pesan, Betul. memiliki konsep yang ingin disampaikan. Iya. Kalau dalam konteks ini kan seperti kayak ini kan sebenarnya tujuannya cuma melatih kepekaan. Oh gitu. Iya, Bagaimana sebenarnya. kita meng-capture Kan- gambar dan mengaplikasikannya? Ya, kenapa alat aja bisa mencetak, kenapa manual tidak? Wow, tapi itu extraordinary sekali itu. Nah, dari pengalaman dari 2013 itu Ya. sampai sekarang masih terpacu, memang semangat karena terpacu memang untuk biar semirip mungkin tuh memang beda beli. Ya, Karena memang langka sih sebenarnya. Ya, gambar pertama yang dibikin realis itu apa oleh Mardi? Waktu itu 2000 Sudah bikin bungkusan mie kah Bukan, atau bukan. uang kah? Bukan. Waktu itu gini beli karya pertama kalau nggak salah botol aqua kayaknya. Botol Botol aqua. aqua kayaknya, botol aqua. Karena kalau- Bagaimana airnya? karena kalau lukis realis itu kan bukan berarti menjiplak. Betul. Bukan berarti menjiplak, bukan. Hanya dijadikan sebagai referensi saja. Betul. Dijadikan referensi saja menjadi tolak ukur kamu kemampuan Iya. sebenarnya. Sebagaimana kedepannya agar mirip itu kan nilai plus. Betul. Biar mirip itu kan sebagai, memang sih kita sebagai pelaku seni itu kepuasan dalam berkarya itu kan tidak ternilai, tidak puas, maksudnya tidak selalu puas, Iya, bukan iya. cuma untuk menambah semangat saja sih. Ya. Artinya tadi saya sempat dengar sendiri, pernah ini medianya apa? Pensil gambar berarti? Ya, ini pensil sebenarnya. Pensil gambar. Tapi kertasnya berbeda nih dari kertas yang lain. Oh, Ini- kertasnya harus berbeda ya? Harus. Bukan. Oh. Di samping karena tuntutan di zaman sekarang itu kan bukan merenahkan yang lain, bukan. Betul. Karena di banyaknya memakai kertas putih, Mm-mm. kan Harus berinovasi. kita harus berkembang. Berkembang, betul. Kita harus mencari yang lain Betul, agar betul. mencari
bukan berarti menyombongkan diri, bukan. Betul. Hanya dijadikan sebagai biar beda sih. Iya. Biar tampil Diferensiasi, beda. betul. Biar tampil beda. Mm-mm. Tapi dari segi kertas ini memang cocok buat Bikin realis. ya bikin Hmm. realis, karena kertas ini untuk prosesnya kalau dihapus sampai 3 sampai 4 kali itu dia masih utuh, Bli. Masih utuh. Masih utuh. Oh, iya iya. Masih iya, utuh. iya, iya, Karena iya, iya. teksturnya tebal, Bli. Tebal ya. Hmm. Iya ya, dan ini sangat detail, Detail sekali ya sekali. Mardi bikin ya. Karena Luar saya biasa. sendiri memang suka yang rumit. Oh, memang suka yang rumit dalam Memang hidup suka ini, yang- memang suka yang Wah, rumit atau? memang suka yang detail sih sebenarnya. Iya 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 iya. Dan kebetulan ini mimian semua ya, dan Iya. mungkin suka micin ya. Oke, tapi pernah nggak sih menerima apa ya, selentingan gitu? Ah, enggak nih, ini apa nempo apa karbon apa gitu pernah? Banyak. Yang paling pahit yang Mardi ingat sampai saat ini apa tuh ya? Yang paling pahit sampai saat ini kan kadang pandangan orang itu kan berbeda. Iya iya. Kadang pandangan berbeda, kadang antara entah iri, Betul, entah betul. iri atau bersaing dalam kita sebagai pelaku seni itu kan kadang iri itu kan lumrah. Betul, betul. Lumrah betul, artinya betul. memang biarin saja. Iya kan iya gitu. iya. Iya. Kan kadang kadang sindiran itu Ya. sing lah ide apa terus Nem- nyiplak nempo kan, terus nah. jiplaknya terus, tapi ya. kadang persepsi mereka itu kan belum tahu apa yang sebenarnya. Nah, sebenarnya dibalikin, kamu bisa nggak bikin kayak gitu Nah, gitu? itu Kak. Iya iya iya. Beliau ini Oh, sering dapat omongan kayak gitu? ada beberapa sih sebenarnya. Mm-mm. Karena tapi di satu sisi mereka ini tidak tahu apa tujuannya menggambar ini kan. Betul, Iya. betul. Kadang mereka ini cuma menilai ih jiplak aja kan gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya memang tujuan utama sih melatih kepekaan sih Kepekaan. sebenarnya. Karena Ya, dalam ya. konteks melukis realis itu kan yang penting kan kepekaan. Betul, betul, Kepekaan betul, bukan berarti Hmm. mahir sekali, peka Betul, bukan. betul, Cuma betul. apa sih kita itu dalam kan diperlukan proses. Iya, iya. Diperlukan proses. Karena realis itu kan harus semirip mungkin Betul, dengan betul. media yang dengan karakter objek yang asli ya. Oke, gitu. bicara soal realis ya Mardia. Saya sempat lihat banyak sekali postingan di Instagram Mardi sendiri, dan bahkan tadi di opening sendiri Mardi mengatakan Jokowi. Iya. Apa ketertarikan atau apa sebenarnya Mardi memandang Jokowi ini sebagai apa atau seperti apa? Seperti itu. Gimana? Kenapa saya pribadi selera menggambar Jokowi. Iya. Di satu sisi beliau ini memang salah satu pemimpin yang berangkat dari golongan masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Ya, di samping masyarakat biasa, memang beliau ini memang gimana ya? Memang sederhana, memang Sederhana. merakyat. Betul. Bukan berarti mengada-ngada, tapi kita lihat dari memang kinerja beliau dari Dan pembawaannya juga. pembawaannya beliau sederhana. Betul, Dan betul. belusukan itu kan Iya. dari beliau ini kan bukan dari golongan militer, bukan dari anak pejabat, bukan. Betul. Dia berangkat dari memang dari nol, dari masyarakat bawah. Betul. Dari memang beliau berusaha sendiri Iya, memang. iya. Dari sana saya terinspirasi dari karakternya beliau ini. Memang kita meyakinkan bahwa sebagai orang masyarakat bawah kedepannya bisa menjadi orang besar seperti beliau. Oh, itu moral value Iya. yang Mardi cantumkan ya? Iya. Kan sekarang kan banyak yang gini. Jadi orang besar, jadi pemimpin, pasti latar belakangnya apa? Kan pengusaha atau apa? Betul, Artinya ya. Politisi atau lain sebagainya. kan Iya, gitu. iya. Kalau beliau ini memang Berangkat dari bawah. dari bawah, memang berjuang betul-betul dari bawah. Betul. Dari jiwa dan karakternya beliau itu yang sederhana itu saya terinspirasi memang mengaplikasikannya ke media Suatu lukis. gambaran. Iya, Tapi ke gambaran. pernah nggak dinotis sama Pak Jokowi Kalau- sampai menggambar beliau? Kalau di notice sampai saat ini jujur saja belum. Sun, Tapi Bapak Jokowi, tolong lihat ini. Pelukis seniman dari Bali menggambar Bapak Jokowi sungguh real, ya. kalau dilihat secara langsung, ya, Oke. Oh, dilihat secara langsung pernah? ya. Waktu itu kuliah bersama di Isi Denpasar. Yes. Waktu itu pembukaan PKB kayaknya kurang
2000 kayak kalau nggak salah 2018 itu 19. Oh, baru-baru ini. Baru-baru ini beliau ini langsung datang ke Isi Denpasar. Beliau ini langsung datang ke Isi Denpasar sebelum pembukaan PKB. Dan kebetulan melihat. Dan saya dipilih dan dipanggil sama Dosen? ketua dosen sama dosen. Mar, tolong tampilkan karya Bapak Jokowi mau melihat ke langsung, sini. Bukan coba dipamerkan, siapa tahu beliau melihat. Oke. Nah, siapa tahu beliau melihat. Dan waktu itu memang betul beliau memang melihat. Tapi kalau pada waktu itu momen melihat itu kan dihalangi pas pampres waktu itu. Dihalangi pas pampres. Bukan menyalahkan pampres, bukan, karena dari segi pekerjaan beliau itu kan memang mengemani. Iya, betul. Nah, Harus memang melindungi presiden. Ya, karena waktu itu kan tidak semudah yang dibayangkan. Betul. Tidak semudah menerobos, Pak. Saya gambar. Saya gambar. Ya, Pak, pansos foto, Anda. Kan gitu. Ya, nggak bisa ya. Semudah seperti itu. Yang penting waktu itu kalau memang nggak dapat foto, artinya nggak dapat dokumentasi bersama-sama beliau, yang penting kan setidaknya dilihat. Nah, ya sedikitnya dia tahu bahwa anak Isi Denpasar lukis wajahnya beliau. Soon all writer harus foto bareng dan diakui harus diakui. Tapi Bapak sendiri ekspresinya bagaimana pada waktu itu? Waktu itu tegang sih sebenarnya. Tegang. Wah, bukan Mardia, bapaknya masa tegang lihat wajah sendiri. Kalau bapaknya kok bisa tegang? enggak, kalau waktu itu bapaknya sih biasa-biasa. Biasa saja. Biasa saja. Dan mungkin ini Bapak Jokowi sudah menginfluence cukuran dari Mardi mirip dengan Jokowi. Ini langsung gara-gara kepala. Iya. Jadi seperti itu ya, dan kita harapkan Mardi bisa makin semangat lagi. Tentunya dengan bagaimana motivasi dalam melukis, dan Bapak Ketut Maro sangat berjasa. Sangat berjasa. Ya. Mungkin last question ya, Mardi. Apa satu pesan terakhir kepada seluruh anak muda yang memiliki cita-cita menggambar, punya bakat menggambar, tapi belum kesampaian sampai di taraf Mardi? Yang penting kunci pertama sih semangat, Bli. Semangat, karena di balik belum adanya semangat apapun tidak bisa bergerak sebenarnya. Kalau tidak ada semangat, kan gitu. Yang penting kalau memang hobi seni dalam konteks menggambar, yang penting tekun sebenarnya. Yang penting tekun, apapun godaannya, artinya rintangannya, yang penting kita tetap optimis saja. Dan selalu semangat berkarya. Percaya bahwasanya kita bisa hidup dari seni. Betul sekali. Tuh, teman-teman di luar sana, Authentic People, kita yang penting percaya dan selalu optimis, selalu berkarya, dari Mardi Adinata. Thank you so much, Mardi. Sukses selalu ya. Semoga kedepannya kita bisa, Mardi bisa foto bareng sama Pak Jokowi. Jalan-jalan ke luar negeri, kemana aja ke luar negeri ya? Waktu itu ke Singapura deh. Waktu itu ke Singapura. Sebenarnya sih jalan-jalan ke Singapura waktu. Itu pantun jalan-jalan ke Singapura. Bukan. Waktu itu jalan-jalan ke Singapura kan awalnya menang lomba. Menang lomba. Menang lomba dapat bonus trip ke Singapura sebenarnya. Ya, itu tuh pencapaian dari Mardi Adinata. Oke. Sampai jumpa. Di sini banyak sekali karya-karya yang masih luar biasa sebenarnya, tidak habisnya kita kulik. Jadi kalau teman-teman mau ngepoin silahkan di DM aja di Mardinata 1. Iya. Di follow biar followernya nambah lagi, biar bisa beliau paid promote. Dan dapat endorse. Dan dapat endorse kuas dan juga catminya. Ya. Jadi sampai jumpa ke episode selanjutnya. Don't drink too much, don't think too much, drink with Dev. See you soon. Sampai jumpa.